Sikap altruisme merupakan suatu motivasi yang ada dalam diri manusia untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri secara sadar. Orang altruistik cenderung peduli dan membantu orang lain, bahkan ketika tidak ada keuntungan atau imbalan. Saya akan masuk ke pembahasan alasan mengapa kita menolong orang lain berdasarkan teori para ahli psikologi. Pertama, ada teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi manusia adalah transaksi yang bertujuan untuk memaksimalkan imbalan dan meminimalkan biaya seseorang. Dengan arti, kita menolong orang lain karena kita ingin mendapatkan imbalan. Imbalan yang memotivasi bantuan dapat berupa material, non-material, dan kepuasan diri sendiri. Ada akibat internal ketika kita tidak menolong, yaitu biaya yang dapat ditanggung, berupa rasa bersalah. Kedua, terdapat norma sosial. Ada dua norma sosial yang memotivasi altruisme. Salah satunya adalah norma timbal balik. Harapan bahwa orang akan menolong kita yang telah menolong mereka terlebih dahulu. Satu lagi adalah norma tanggung jawab sosial yang menentukan bahwa seharusnya kita membantu orang yang bergantung pada kita. Teori terakhir adalah psikologi evolusioner. Dijelaskan bahwa evolusi telah memilih altruisme untuk meningkatkan kelangsungan hidup keturunan. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat kita untuk mau membantu orang lain. Yang pertama, ada fenomena yang dinamakan bystander effect. Bystander effect ini adalah peristiwa ketika kita melihat ada orang lain yang membantu orang sehingga kita tidak membantunya. Hal tersebut dikarenakan ada tanggung jawab yang dibagi bersama, sehingga kita merasa tidak perlu membantu orangnya. Ketika berada di dalam kota yang besar dengan populasi yang banyak, kita cenderung akan tidak membantu orang, karena ada banyak orang yang akan membantunya terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah perhatian. Ketika kita melihat ada orang yang kecelakaan jatuh dari kendaraan, kita akan cenderung membantunya. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita ingin membantu orang ketika merasa bahwa itulah tanggung jawab kita. Yang keempat adalah ketika kita melihat orang lain membantu terlebih dahulu, kita cenderung akan membantu juga. Dan yang kelima adalah ketika kita dalam keadaan yang terburu-buru, kita tidak membantu orang lain. Hal ini dikarenakan kita lebih memprioritaskan diri dibandingkan orang lain. Contohnya ketika sedang berangkat kuliah, lalu kita melihat ada orang yang meminta bantuan kita akan cenderung untuk menolaknya. Dan yang terakhir, ketika kita melihat ada sebuah kesamaan seperti suku, ras, dan agama, kita cenderung akan membantu orang itu. Namun, seharusnya yang kita lakukan adalah membantu siapapun yang membutuh bantuan, tanpa melihat suku, ras, dan agama. Baik, selanjutnya itu siapa? Siapa yang akan menolong? Orang seperti apa yang akan menolong? Yang pertama, hal ini dapat dilihat melalui sifat dan kepribadian seorang individu. Orang-orang yang memiliki emosi yang positif, empati, keyakinan diri yang lebih tinggi akan cenderung menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya sehingga ia mudah membantu orang lain. Selain itu, individu yang sadar dan peduli terhadap lingkungannya akan cenderung membantu orang lain, di mana ketika memberikan pertolongan akan mendapatkan imbalan secara sosial. Dan orang-orang yang memiliki sifat seperti terbuka dan ramah terhadap sekelilingnya akan cenderung membantu orang lain karena ia memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dibandingkan orang-orang yang memiliki sifat tertutup dan antisosial. Lalu yang kedua itu keyakinan agama. Peristiwa membantu dan menolong orang lain memiliki kaitannya dengan iman dikarenakan semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Contohnya, kontribusi seseorang terhadap donasi korban bencana alam, COVID, dan sebagainya, orang akan cenderung ikut membantu jika digerakkan oleh komunitas agama. Berdasarkan penelitian, orang yang beragama atau memiliki keyakinan tertentu akan mengembangkan sikap altruisme dalam jangka panjang.